Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin ini adalah materi terakhir di bab teks deskripsi, karena setelah video ini tayang berarti soal ulangan udah ada, dan soalnya itu ya paling-paling 30 soal atau 40 soal. Jadi tapi nggak akan lebih dari 40 soal karena teksnya juga panjang, dan kalian udah tahu gimana soal saya waktu kuis ya. Soalnya itu akan banyak teks, jadi kalian harus dan mau baca. Oke, saya akan mereview ulang gitu ya tentang teks deskripsi dari awal sampai akhir. Jadi video ini tuh benar-benar akan panjang. Oke, yang pertama kita masuk dari strukturnya aja langsung, karena kita akan berpraktek membuat teks deskripsi dan kalian harus menyiapkan buku catatannya. Jadi ini harus dicatat yang nanti, atau nggak usah ya, karena kalian udah pernah, kecuali yang belum nyatet. Oke. Nah, deskripsi ini minimal ya, kita lihat dari sininya, minimal ada 3 paragraf. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada simpulan atau pesan. Kalau obrolan saya terlalu cepat, silahkan kalian di pojok kanan bawah ini, kalau di sini kiri ya, kiri bawah di situ ada speed, bisa diganti ke 0,5 atau terserah kalian. Oke, yang pertama dari identifikasi, ini berada di paragraf paling awal di teks deskripsi. Biasanya baru mendeskripsikan nama objeknya atau arti dari nama. Kata ibu saya, kenapa nama saya Pak Adit gitu ya, karena Adit itu artinya dewa matahari yang akan menerangi bumi gitu, akan menjadi sebuah cahaya gitu ya, sebagai ya pokoknya cahaya aja gitu. Nah itu bisa ada di paragraf pertama. Kalau kalian mendeskripsikan sebuah tempat, itu kalian bisa menuliskan alamat tempat itu di mana dan sejarah kenapa tempat itu bisa berdiri. Nah itu ada di paragraf pertama. Kalau misalkan kalian mendeskripsikan sebuah penampilan konser seseorang gitu, nah ini juga bisa, siapa yang nampilnya, terus IO-nya siapa, lokasinya di mana, durasinya berapa jam, terus harga tiketnya berapa, ini di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua ada deskripsi bagian. Nah, di sini sebetulnya bisa jadi beberapa paragraf gitu ya, paragraf 2, 3, 4, 5. Nah, ini deskripsi bagian. Di bagian ini singkatnya kalian akan mendeskripsikan mulai dari, misalkan kalau kalian mendeskripsikan orang, mulai dari rambutnya. Rambut saya misalkan warnanya hitam gitu, terus lurus. Baru turun ke alis saya misalkan botak gitu ya, sengaja buat bisa lihat tuyul gitu ya, dicukur. Nah mata saya seperti apa, mata saya berwarna hitam gitu ya, lebih lancip. Hidung saya mancung gitu, atau bibir saya seksi gitu. Itu ada di paragraf kedua gitu, di deskripsi bagian. Kalian bisa menuliskannya secara detail. Lalu turun lagi ke bawah, misalkan baju saya seperti apa, berwarna putih cerah gitu ya, karena mungkin jarang dipakai bajunya, kancingnya berwarna hitam gitu ya, supaya menimbulkan elegan, kesan elegan. Nah, terus tangan saya seperti apa. Nah, di sini ini namanya deskripsi bagian mulai rinci. Tapi ingat, harus rinci gitu ya, seperti yang saya bilang. Dan di paragraf terakhir yang di kesimpulan atau kesan, nah kalian bisa menyampaikan hati kalian gitu ya. Misalkan gini, sedang mendeskripsikan kucing saya namanya Gary misalkan. Nah, kesan kalian gimana sih ke kucing itu? Misalkan saya sangat sayang Gary karena saya dari kecil merawatnya hingga sekarang sudah besar dan mempunyai anak lagi gitu ya. Nah kayak gitu, itu kesan ada di terakhir. Misalkan saya suka dengan tempat ini karena terlihat nyaman, menenangkan, bla bla bla. Nah itu ada di paragraf paling terakhir. Oke, jadi sampai sini menurut saya, kalau kalian nggak paham bisa diulangi lagi. Teks deskripsi minimal ada 3 paragraf ya. Identifikasi, yaitu baru menjelaskan arti nama, lokasi, misalkan tanggal lahir. Nah itu di paragraf pertama. Di paragraf kedua itu mulai deskripsi bagian, mulai rinci dari rambut sampai kaki, itu kalian tulis menggunakan semua indera kalian. Yang terakhir adalah kesan kalian terhadap objek yang kalian deskripsikan. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa jenis deskripsi. Deskripsi ruang itu seperti kalian mendeskripsikan kamar kalian. Lalu deskripsi anggota bagian-bagian objek. Biasanya itu misalkan kalian mulai deskripsiin pantai. Nah itu kalian tapi lebih spesifik lagi, lebih ke ombaknya di satu paragrafin. Terus ada
pantainya warnanya seperti apa di satu paragrafin, terus kulinernya di satu paragrafin. Nah itu lebih ke bagian-bagian objek. Dan selanjutnya adalah sesuatu berlangsung. Maksudnya gimana? Yang konser tadi. Misalkan acara awalnya dibuka oleh Ari Lasso menyanyikan juga dengan judul lagu bla bla bla. Penonton sangat bla bla bla. Terus nanti ada lagi. Lalu muncul kembang api dengan nuansa warna ungu bla bla bla. Nah, itu proses sampai si konsernya selesai seperti itu. Yang selanjutnya atau proses tadi itu bisa aja proses kalian masak dijelaskan dari awal sampai jadinya masakan tersebut. Oke, bagian pemfokusan ini seperti yang tadi gitu ya. Misalkan kalian mendeskripsikan sebuah rumah, tapi yang rumah secara umum hanya dideskripsikan di satu paragraf. Tapi paragraf 2 sampai terakhir itu kalian lebih spesifik mendeskripsikan misalkan ruang tamunya. Nah, di ruang tamu itu ada apa bla bla bla. Nah, ini namanya difokuskan seperti itu. Oke, kalau kurang jelas seperti saya bilang tadi, silakan ulangi lagi ke awal. Oke, di sini kita mulai ke majas. Majas cuman ada 4 yang kita wajib hafalkan di kelas 7 ini. Sebenarnya ada ratusan gitu. Tapi kita mulai dari awal, yaitu alegori. Nah, ini katanya gaya bahasa yang menggunakan penggambaran atau kiasan untuk, ingat ya, digarisbawahi menerangkan sesuatu. Kayak gini. Seperti contoh di sini. Cinta itu seperti menggenggam pasir. Bila tidak digenggam akan hilang, namun jika digenggam terlalu erat akan terdesak keluar melalui celah-celah jari. Nah, di sini menggambarkan si cinta ini gitu diibaratkan seperti pasir, tapi itu tidak cukup menggunakan satu kalimat, jadi harus dijelasin lagi gitu. Gimana sih cinta yang seperti pasir itu harus dijelasin lagi. Nah, katanya kayak cinta itu kalau terlalu dikejar gitu ya. Kalau nggak dikejar itu bakal pergi gitu orang yang kita sayang. Tapi kalau terlalu digenggam, kitanya overprotective gitu ya, kitanya apalah pokoknya segala rupa, dia tuh malah makin jijik sama kita dan akan menjauh, katanya seperti itu. Oke, di sini alegori seperti itu ya. Jadi tidak cukup di satu kalimatin, tapi harus ada penjelasannya lagi. Selanjutnya, personifikasi ini yang sangat gampang. Majas personifikasi ini adalah meletakkan sifat-sifat manusia ke benda mati. Nah, contohnya gini ya. Jadi si benda mati ini pokoknya punya sifat seperti manusia. Di malam itu, bulan benda mati ya, mengintip di balik awan. Yang mengintip itu pasti makhluk hidup ya, nggak mungkin benda mati mengintip. Atau di sini ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang, akang gendang gitu ya. Kalau saya bilang ngerti ya, nah gitu ya. Jadi ranting-ranting ini itu benda mati jelas ya, ranting-ranting. Tapi dia katanya menari gitu, kan nggak mungkin, serem banget ya kalau misalkan pohon bisa jalan pindah tempat gitu ya. Nah, atau nggak gini. Suka ada batu karang di pantai yang besar-besar gitu. Terus saya bikin majas personifikasi. Batu karang itu menjaga saya dari deburan ombak. Menjaga itu sifat manusia. Jadi personifikasi ini lebih gampang menurut saya. Tapi saya yakin kalian lebih jago juga, lebih cepat mengerti, saya yakin. Nah, hiperbola gitu ya. Suka ada, anak itu hiper gitu. Nah, ini dia. Apa sih hiper? Adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan, melebay-lebaykan, membuatnya tidak masuk akal. Oke, di sini kita garis bawahi tidak masuk akal. Kita lihat contohnya di sini. Wanita itu cantik sekali, secantik bidadari surga. Orang bangsa mana gitu ya yang pernah lihat bidadari surga, kecuali kalian maaf ya meninggal dulu gitu. Kan ini nggak mungkin gitu ya. Atau jari saya terkelupas sehingga berdarah seember. Nah, itu yang lebay kayak gitu. Itu dia hiperbola. Dan majas yang terakhir, ini dia metafora. Metafora ini merupakan majas yang tapi tidak langsung, berupa perbandingan analogis teh seperti ini ya contohnya. Engkau belahan jantung hatiku sayangku. Tapi kan jantung apa ya, nggak langsung gitu, nggak siapa sih engkau ini tuh nggak disebutin langsung. Nah, ini bedanya personifikasi sama alegori dan ini ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi, orang tuh pasti ngerti ya. Iyalah gitu kita yang sayang, jantung itu organ yang penting, orang yang kita sayang juga adalah orang yang penting, seperti itu jadinya. Oke, sampai sini mengerti ya, saya harap mengerti. Kita akan berpraktek mencoba membuat sebuah teks deskripsi dari awal sampai akhir. Nanti kalian juga tugasnya setelah ini harus membuat satu teks deskripsi
Bebas memilih yang mana, tapi saya sarankan sih mendeskripsikan orang atau teman pas SD-nya ya, karena teman pas SMP kalian belum hafal betul. Oke, kita pindah ke Word. Nah, kita akan langsung praktek. Oke, kita di sini kita ingat dulu teks deskripsi itu punya minimal 3 paragraf. Kita bikin seminimal-minimalnya 3 paragraf. Oke, paragraf pertama. Pastikan dulu kalian fontnya 12 ya. Ininya Times New Roman. Nah ini ya, jadi harus seperti ini. Oke, saya mau mendeskripsikan kucing saya bernama Gary. Kalau saya ingat-ingat, Gary itu kucingnya warna hitam, tapi di lehernya ada warna putih. Oke, kita mulai dari bagian pertama, identifikasi. Identifikasi itu biasanya berisi nama dan asal-usul si kucing saya tersebut. Oke, aku memiliki kucing bernama Gary. Tipo. Nah, misalkan ia diberi nama Gary karena seperti siputnya SpongeBob. Maaf, selo. Nah, di sini oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit gangguan teknis, memasang mic. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai ya diberi nama Gary seperti siputnya SpongeBob. Nah ini. Lalu kucing tersebut diberikan oleh teman adikku karena kucingnya sudah terlalu banyak sehingga ia tidak mampu untuk menampung di rumahnya lagi. Oke, sepertinya satu paragraf ini sudah cukup, jadi saya tidak perlu panjang-panjang. Kita ke paragraf kedua, yaitu deskripsi bagian ya. Kita mulai ke deskripsi bagian. Nah, di sini saya mulai mendeskripsikan kucing saya seperti apa. Saya akan mulai dari kakinya, dari warnanya dulu. Warna kucing saya, kucingku, tadi aku ya, jadi harus di bawahnya juga harus aku. Kalau di atasnya udah saya, ke bawahnya juga saya. Warna kucingku itu adalah hitam dan putih, tapi kita harus mendetail lagi. Nah, hitamnya tuh di bagian mananya gitu ya. Warna hitam adalah warna yang paling dominan, dan warna putih, nah kita pakai majas ya, seperti salju, hanya berada di bagian lehernya. Nah, ini udah pakai majas. Kita udah bikin satu kalimat yang ada majasnya dan sudah mengungkapkan warnanya. Oke, lalu selanjutnya lagi saya akan mendeskripsikan kakinya. Oke, kaki kucing saya kucing saya ada 4, ya iyalah ada 4 gitu ya, jangan yang udah pasti, tapi dilanjut lagi. Tetapi yang lucunya gitu, nah ini menggunakan hati ya, lucu tuh gitu, perasaan lucunya ia seperti memakai kaos kaki karena di keempat kakinya terdapat aksen gitu ya, warna putih. Nah, titik, saya udah mendeskripsikan kakinya. Oke, mulai dari sekarang mulai ke bulunya. Bulu pada kucing saya, kucingku seperti anggora pada umumnya, lebat, tebal, tapi sangat perlu perawatan tiap minggu.
ya minimal mandi. Ini nggak apa-apa ya, minimal mandi dengan sampo khusus gitu ya. Nah, di sini mulai ke bulunya, lalu mulai ke matanya. Warna mata kucingku itu kuning dan di tengahnya seperti telur mata sapi, merah. Nah, jadi tengah mata kucing saya itu merah gitu ya. Sorotannya tajam, titik. Nah, sekarang udah nih ya bagian deskripsi bagian terakhir. Kita mulai di kesan. Saya sangat aku sangat menyayangi Gary karena tiap hari dia tidur di kamarku dan ketika aku datang ke rumah, dating itu tipe ya, datang ke rumah ia langsung berlari ke arahku. Gary adalah kucing ini nggak apa-apa ya, terlucu di dunia. Oke, seperti ini kita sudah membuat sebuah teks deskripsi ya, jangan lupa ya. Nah, cukup seperti ini, tugas kalian mirip seperti ini, tapi saya harap gitu ya, nggak sama, minimal ada satu majas di dalamnya gitu ya. Seperti ini saja. Mungkin sampai sini kalian pasti ngerti ya. Kalau nggak ngerti silahkan dibaca ulang gitu ya, minimal 12 hurufnya jangan digedein lagi, terus fontnya Times New Roman. Jadi kalian harus ngetiknya di Word seperti saya ini ya. Jadi dikirimnya bukan di buku tulis tapi di Word. Oke, nanti dikirim ke Google Classroom. Kalau ada yang belum mengerti silahkan replay lagi videonya, karena menurut saya ini sudah sangat detail untuk satu bab. Tapi kalau masih belum mengerti kalian bisa WhatsApp saya gitu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.